Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana yang terambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-25. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau menjelaskan apa arti atau apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Benarkah manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Nah, tema kita pada hari ini bahwa sebagaimana di dunia ini begitu banyak orang yang lahir dengan cacat. Nah, apakah manusia yang lahir cacat adalah ciptaan Allah atau adalah segambar dan serupa dengan Allah? Mari kita melihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang diciptakan oleh Allah, yaitu manusia, itu adalah segambar dan serupanya. Nah, kenapa begitu banyak manusia yang lahir dengan cacat? Kenapa begitu banyak manusia yang lahir dengan tidak normal? Kalau memang dia segambar dan serupa dengan Allah. Lalu kita bandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dari kodok, waktu dia menetas dari telurnya, dia langsung bisa berenang. Ayam, sebentar dia menetas langsung bisa berjalan. Kambing, lahir sebentar dia langsung lompat-lompat. Kuda begitu juga. Burung, waktu dia menetas dari telurnya langsung berkicau, dia bernyanyi. Begitu suaranya nyaring. Nah, tapi kok bisa manusia menjadi ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan dia? Apa sebabnya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tahu tentang hal ini, kenapa manusia dikatakan segambar dan serupa dengan Allah? Apakah Allah itu berupa tubuh, berupa daging? Apakah Allah itu mempunyai tangan, mempunyai kaki? Nah, dalam hal ini, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu roh, bukan secara daging. Kalau dia daging, berarti dia harus ciptakan manusia harus serupa benar-benar seperti apa Tuhan Allah sempurna. Tetapi dalam hal ini, kenapa manusia dikatakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena di dalam diri manusia diisi sifat-sifat Allah, dimasukkan sifat-sifat Allah dan pribadi Allah sendiri. Karena dalam diri manusia adalah roh Allah sendiri yang dimasukkan oleh Allah, sehingga manusia dikatakan mereka akan hidup kekal dan selamanya, dan mereka tidak mati. Karena Allah tidak mati, manusia juga tidak mati. Kenapa? Karena di dalam diri manusia dimasukkan sifat-sifat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal ini, begitu banyak orang yang heran. Oh, kok bisa sih manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, tapi kok banyak yang cacat? Iya, karena Allah bukan tubuh, karena Allah bukan daging. Sehingga manusia ketika lahir bisa saja cacat. Tapi apakah dia tidak segambar dan serupa dengan Allah? Segambar dan serupa dengan Allah. Karena dalam diri manusia ada roh Allah. Karena dalam diri manusia dihembuskan oleh napas dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, burung waktu dia menetas dari telurnya, dia bisa berkicau, tapi dia tidak pernah bisa membagi suaranya. Manusia diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah, dan roh Allah ini dimasukkan dalam tubuh manusia. Manusia bisa apa saja. Dia berkicau seperti burung bisa. Nah, burung tidak bisa meniru suara manusia. Dia tidak bisa ngomong. Sama seperti kita. Manusia bisa membagi suara dalam bernyanyi. Apakah burung bisa berbagi suara? Tidak. Katak waktu dia menetas dari telurnya, dia bisa langsung berenang. Tapi hanya cuma satu gaya renangnya, yaitu gaya katak saja. Tapi kalau manusia, dia bukan katak, tapi dia bisa belajar untuk renang jadi katak. Nah, saudara-saudara, inilah luar biasanya bahwa bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan serupanya. Jadi itulah bahwa luar biasa kasih Allah dalam hidup manusia, bahwa dalam diri manusia diisi sifat-sifat Allah. Jadi apapun yang dikerjakan oleh binatang,
manusia bisa pelajari dari hal itu. Tapi kalau binatang, dia tetap hal yang sama. Ketika dia dari kecil pandai berenang, hanya itu saja. Dia gayanya itu cuma itu. Kalau manusia bisa gaya kodok, bisa gaya ikan. Nah, tapi apakah kodok bisa gaya manusia? Tidak. Apakah burung bisa gaya manusia? Tidak. Karena tidak ada gambar dan rupa Allah dalam diri mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar manusia ini. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa manusia bisa segambar dan serupa dengan Allah? Karena Allah sendiri telah memasukkan pribadinya dalam diri manusia. Dan bahkan manusia sebenarnya tidak mati. Tapi kenapa manusia bisa mati? Karena manusia sudah dibudak oleh dosa. Karena manusia sifatnya seperti setan. Sehingga manusia tidak bisa sama seperti Allah lagi. Jadi manusia harus mati. Yang seharusnya manusia tidak bisa mati. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Oh, begini yang segambar dan serupa dengan Allah gitu. Jadi, jangan lupa menonton video ini. Juga bagikan kepada kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Kiranya saudara yang menonton video ini diberkati dan saudara sendiri akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus memberkati saudara. Amin.